Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA mengenai materi tentang gerak benda, gaya, dan hukum Newton. Saya akan menjelaskan materi tersebut. Dimohon untuk menyimak videonya ya teman-teman. Pengertian gerak benda. Pengertian gerak benda adalah perubahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat lain dalam ruang. Gerak benda dapat terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada beberapa jenis gerak benda, antara lain gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak benda merupakan salah satu konsep dasar dalam fisika yang sangat penting untuk dipahami. Dengan memahami pengertian gerak benda, kita dapat menjelaskan fenomena alam sehari-hari seperti jatuhnya daun dari pohon atau berjalan manusia. Selain itu, pengertian gerak benda juga berkaitan dengan hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum-hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan percepatan dan perubahan posisi benda tersebut. Dengan memahami konsep pengertian gerak benda, kita dapat lebih memahami dunia di sekitar kita dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh gerak benda lurus. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus adalah gerakan benda yang bergerak sejajar dengan garis lurus tanpa mengalami perubahan arah. Contoh dari gerak lurus adalah mobil yang berjalan lurus di jalan raya. Contoh yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dapat terjadi karena situasi ketika besar, percepatan konstan, dan gerak melalui garis lurus. Contohnya bermain skateboard. Contoh yang ketiga, gerak benda melingkar. Gerak melingkar adalah gerakan benda yang bergerak mengikuti lintasan melingkar. Contoh dari gerak melingkar adalah ayunan pada taman bermain anak-anak. Contoh yang keempat, gerak benda parabola. Gerak parabola adalah gerakan benda yang terjadi ketika benda dilempar ke udara dan mengikuti lintasan parabola. Contoh dari gerak parabola adalah bola basket yang dilemparkan ke ring. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Gaya dalam ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam memahami berbagai fenomena alam. Gaya dapat didefinisikan sebagai suatu gaya atau kekuatan yang bekerja pada suatu benda dan menyebabkan perubahan pada benda tersebut. Dalam ilmu pengetahuan alam, gaya dapat berupa gaya tarik, gaya dorong, gaya gesek, dan lain sebagainya. Pengertian tentang gaya ini sangatlah penting, karena dengan memahami konsep ini, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, dengan memahami gaya tarik gravitasi, kita dapat menjelaskan mengapa benda jatuh ke bumi atau mengapa planet-planet tetap berada di orbitnya. Dengan demikian, pemahaman tentang pengertian gaya dalam ilmu pengetahuan alam sangatlah penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mengetahui sifat-sifat gaya. Yang pertama,
gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini adalah salah satu sifat gaya yang utama. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya, seperti pada tanah liat, melalui gaya tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk. Itu adalah contoh sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Tidak hanya bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain melalui gaya. Contohnya, seperti permainan sepak bola. Ketika seseorang menendang bola ke arah kiper, kiper dapat mengubah kembali arah bola tersebut melalui gaya tendangan. Kiper dapat membuat bola menjauh dari gawang dan dirinya. Yang ketiga, gaya dapat merubah benda yang diam menjadi bergerak. Sifat dari gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita, seperti sebuah meja yang diam, melalui gaya tarikan atau dorongan, meja tersebut akan berubah menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Sifat gaya kali ini adalah sifat sebaliknya dari poin sebelumnya. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya, seperti permainan baseball. Ketika seseorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak akan menjadi diam. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang kelima adalah dapat mengubah kecepatan pada gerak benda. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya. Bisa dibuat melambat atau bahkan lebih cepat. Contohnya, seperti sedang mengendarai mobil. Melalui gaya, mobil bisa diatur kecepatannya. Mobil bisa berjalan dengan sangat cepat maupun sangat lambat. Semua itu tergantung pada gaya yang diberikan oleh orang yang menyetir mobil. Selain ada sifat-sifat gaya, ternyata di sini juga ada jenis-jenis gaya. Oke, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya tersebut. Yang pertama, jenis gaya sentuh. Pengertian gaya sentuh adalah sebuah konsep dalam seni rupa yang mengacu pada penggunaan tekstur dan dimensi fisik untuk menciptakan karya seni yang menarik dan berbeda. Gaya sentuh ini sering digunakan dalam lukisan, patung, dan kerajinan tangan untuk menambahkan kedalaman visual dan keunikan artistik. Dengan menggunakan berbagai bahan seperti kanvas, kayu, logam, atau kertas, seniman dapat menciptakan efek visual yang memukau melalui sentuhan fisik mereka. Pengertian gaya sentuh juga melibatkan perasaan dan emosi seniman yang terpancar melalui tekstur dan dimensi karya seni mereka. Dengan demikian, gaya sentuh menjadi salah satu elemen penting dalam ekspresi artistik yang membedakan setiap karya dari yang lainnya. Yang kedua, jenis gaya tak sentuh. Pengertian jenis gaya tak sentuh adalah suatu konsep dalam fisika yang mengacu pada gaya antara dua objek yang tidak saling bersentuhan. Terdapat beberapa jenis gaya tak sentuh, di antaranya adalah gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, dan gaya nuklir. Gaya gravitasi terjadi karena adanya tarikan antara dua benda akibat dari massa masing-masing benda. Gaya elektromagnetik terjadi karena adanya interaksi antara partikel bermuatan listrik. Sedangkan gaya nuklir terjadi di dalam inti atom akibat interaksi partikel subatomik. Memahami pengertian jenis gaya tak sentuh sangat penting dalam memahami fenomena alam dan proses fisika di sekitar kita. Di sini juga ada contoh jenis gaya sentuh. Pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan untuk melakukan gerakan. Ketika seseorang mengangkat barang berat, misalnya
gaya otot digunakan untuk melawan gravitasi dan mengangkat barang tersebut. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah jenis gaya yang timbul karena disebabkan adanya dua benda yang saling bergesekan. Contoh gaya gesek adalah saat kita mengerem ban atau mengasah pisau. Dan contoh yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul saat benda elastis. Contohnya, seperti pada kondisi pegas ditarik atau ditekan, kemudian dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya diberhentikan. Nah, di sini juga ada contoh jenis gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang timbul antara dua benda karena adanya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara benda-benda yang memiliki massa. Semakin besar massa kedua benda dan semakin dekat jarak antara kedua benda, maka gaya gravitasi yang timbul juga semakin besar. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet adalah jenis gaya yang diakibatkan oleh magnet atau benda-benda yang memiliki sifat magnetis. Contoh gaya magnet adalah besi akan menempel jika didekatkan. Dan yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan dan benda elektromagnetik lainnya. Contoh gaya listrik adalah kipas akan menyala jika dialiri sumber listrik. Manfaat gaya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, kursi yang diam bisa bergerak setelah didorong. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang menggelinding dapat diam setelah ditahan menggunakan kaki. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Contohnya, bola basket yang dipantulkan ke dinding akan memantul berubah arah setelah membentur dinding. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda lebih cepat. Contohnya, mobil yang melaju lambat bisa bergerak semakin cepat setelah pengemudi menambah gas. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya, botol plastik akan berubah bentuk setelah diinjak. Hukum Newton. Hukum Newton adalah salah satu konsep fundamental dalam fisika yang ditemukan oleh ilmuwan terkenal Sir Isaac Newton. Hukum ini terdiri dari 3 prinsip utama: hukum kekekalan energi, hukum percepatan, dan hukum aksi-reaksi. Hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda, serta bagaimana benda-benda berinteraksi satu sama lain. Hukum Newton telah menjadi dasar bagi banyak penemuan dan aplikasi teknologi modern. Dari pergerakan planet di tata surya hingga desain mobil dan pesawat terbang. Hukum ini telah membantu manusia memahami alam semesta dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Newton, manusia dapat merancang teknologi yang lebih canggih dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami konsep ini, agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton adalah landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.